Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyati, kelas PAI 6B, Institut Agama Islam Hamzanari, Nahdlatul Ulama Anjing Demak Timur, Fakultas Tarbiyah Jurusan PAI, tahun pelajaran 2020-2021. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dosen pengampu Zainul Arifin MPD. Yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi Manajemen Kelas dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran PAI di MTS Islahul Ummah Ilmi dan Aman tahun pelajaran 2020-2021. Yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai bab 1, yaitu pendahuluan. Ada beberapa subjudul di sini yang akan saya bahas. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, fokus penelitian. Yang keempat, rumusan masalah. Yang kelima, tujuan penelitian. Yang keenam, manfaat penelitian. Yang ketujuh, definisi operasional. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Yang pertama, latar belakang masalah. Di mana latar belakang masalah itu merupakan dasar ataupun titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai apa yang ingin disampaikan oleh peneliti. Isinya, yang pertama, kondisi ideal, yaitu kondisi yang diharapkan atau yang diinginkan tentang variabel. Yang kedua, kondisi nyatanya atau kondisi yang terjadi saat ini, yaitu deskripsi senyata-nyatanya atau ada kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi nyata. Kemudian dicarilah solusinya. Yang terakhir yaitu paragraf penutup atau pernyataan maupun ulasan terakhir daripada penulis mengenai judul penelitian. Uraiannya seperti ini. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik dalam menyelenggarakan kegiatan pengembangan peserta didik agar menjadi manusia yang paripurna atau insan kamil sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Belajar adalah suatu proses yang terjadi karena adanya usaha untuk mengadakan perubahan terhadap diri manusia, dalam hal ini yaitu perubahan pada diri peserta didik, dengan maksud memperoleh perubahan dalam dirinya, baik itu perubahan dari segi pengetahuan, keterampilan, tingkah laku, dan lain-lain. Nah, untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran khususnya pada bidang studi PAI, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru. Yang pertama, guru harus pandai dalam manajemen kelas. Yang kedua, guru harus mengetahui bagaimana mutu tenaga pendidik. Kemudian yang terakhir, guru harus mengetahui bagaimana sih profesionalisme seorang guru itu. Kemudian manajemen kelas itu merupakan suatu tindakan yang menunjukkan kepada kegiatan-kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal dalam proses belajar mengajar. Dengan manajemen kelas, siswa akan termotivasi dalam pembelajaran, terutama pada manajemen suasana kelas yang merupakan modal penting untuk menunjang keefektifan pembelajaran. Nah, upaya guru dalam manajemen kelas akan efektif apabila diketahui secara tepat aspek-aspek yang dapat menunjang tercapainya suasana kelas yang baik dan menyenangkan. Kemudian mengetahui apa saja yang timbul untuk merusak suasana proses pembelajaran. Selanjutnya, mengetahui berbagai metode dan pendekatan dalam manajemen kelas sehingga proses pembelajaran itu dapat tercapai secara maksimal. Nah, dari beberapa uraian di atas, penelitian ini berupaya untuk melakukan kajian terhadap implementasi manajemen kelas dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI, yang meliputi perencanaan kelas, kemudian meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI. Poin yang kedua yaitu mengenai identifikasi masalah. Dalam hal ini, peneliti mempertajam permasalahan yang ada di latar belakang atau menyebut item-item atau memperjelas masalah yang dibahas dalam penelitian. Identifikasi masalahnya di sini, yang pertama, guru belum mampu mengelola kelas dengan baik. Yang kedua, pembelajaran di dalam kelas belum berjalan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, peserta didik cepat merasa bosan selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir, peserta didik kurang mampu memahami mata pelajaran yang diajarkan di dalam kelas. Poin selanjutnya itu mengenai fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial atau lapangan. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif dan membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan. Kemudian pembatasannya itu lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi di dalam penelitian. Fokus penelitiannya di sini yaitu implementasi manajemen kelas dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI di MTS Islahul Ummah Ilmi dan Aman. Poin selanjutnya itu mengenai rumusan masalah. Adapun ciri-cirinya yaitu masalah penelitian itu dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, mengandung variabel, dikonstruksi dalam bahasa yang benar atau IED, dan yang terakhir ditulis secara lengkap keterangan waktu dan tempatnya.
Adapun rumus masalahnya di sini, yang pertama, bagaimana implementasi manajemen kelas dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI di MTS Islahul Ummah Indonesia Aman tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kelas dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI di MTS Islahul Ummah Indonesia Aman. Yang ketiga, bagaimana strategi guru dalam mengelola kelas dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI di MTS Islahul Ummah Indonesia Aman. Selanjutnya itu mengenai tujuan penelitian, yang dimana tujuan penelitian itu merupakan copy paste daripada rumusan masalah. Di sini ganti kalimat tanya dengan kata untuk mengetahui, kemudian mendeskripsikan penelitian deskriptif. Tujuan penelitiannya yang pertama, untuk mengetahui tentang implementasi manajemen kelas dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI di MTS Islahul Ummah Indonesia Aman. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kelas dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI di MTS Islahul Ummah Indonesia Aman. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui strategi guru dalam mengelola kelas untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI di MTS Islahul Ummah Indonesia Aman. Selanjutnya yakni mengenai manfaat penelitian. Manfaat penelitian untuk mahasiswa itu sendiri ada dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis. Manfaat teoritisnya adalah yang pertama, menambah referensi pengetahuan dalam bidang PAI mengenai implementasi manajemen kelas dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi peneliti lain untuk mengembangkan hasil penelitian ini lebih mendalam, tentunya dengan objek yang berbeda. Manfaat yang kedua itu manfaat praktis, yaitu manfaat yang bisa langsung diterapkan oleh pembaca, entah itu bagi guru, peneliti, kepala sekolah, lembaga, dan siswa. Selanjutnya yakni mengenai definisi operasional. Di sini peneliti memberi penjelasan detail tentang makna rangkaian kata yang ada di dalam judul, atau menggambarkan tentang variabel penelitian. Namun tidak mesti murni hasil pemikiran peneliti, tapi boleh juga menurut pendapat ahli. Yang dicari maknanya di sini tentunya rangkaian kata yang memiliki makna ganda. Kata kuncinya di sini yang pertama, manajemen kelas. Yang kedua, efektivitas pembelajaran, dan yang terakhir adalah pendidikan agama Islam atau PAI. Ini adalah daftar pustakanya dan teman-teman bisa baca sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.